luas ya. Nah, artinya nanti masing-masing kelompok itu dia mempunyai 3 materi praktikum. Ya. Nanti teknisnya gimana? Teknisnya minggu depan kelompok A masuk duluan. Ya. Kemudian mengerjakan resep larutan ataupun galenika. Minggu depan kelompok B ngapain? Minggu depan kelompok B praktikumnya online. Ya, jadi seperti ini, gitu, ya. Nah, kalau sudah ketemu lagi Jumat minggu depan, ini gantian. Jumat minggu depannya lagi, kelompok B yang masuk offline dengan mengerjakan sediaan larutan ataupun galenika dengan resep yang sama, ya, dengan kelompok A. Kelompok B mengerjakan resep larutan atau galenika, kelompoknya gantian online. Jadi selalu seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang nganggur. Nah, nanti minggu depannya lagi, kelompok A masuk lagi. Tapi sediaan yang dibuat adalah suspensi. Gitu. Kelompok B masih praktikumnya online. Minggu depannya lagi gantian, kelompok B yang masuk offline, ngerjain suspensi juga, kelompok A-nya online. Dan terakhir, ya, di minggu yang pertemuan terakhir tuh ya, kelompok A masuk mengerjakan emulsi offline, yang A-nya yang B-nya online. Minggu depannya lagi terakhir pertemuan itu kelompok B mengerjakan emulsi, A-nya online. Udah selesai. Jadi artinya masing-masing kelompok mendapatkan 3 sediaan atau 3 materi. Sampai sini paham untuk teknisnya, Nak? Paham? Paham kan? Ibu mau nanya. Online gimana, Bu? Kalau online, kita nanti coba ya, kan ini kan masih mau disetting untuk yang offline ya. Kalian keberatannya kan offline kan, karena waktunya kan bentrok kan. Tapi kalau online kan nggak masalah sebenarnya kayak sekarang gitu kan ya. Gitu. Bener nggak? Berarti kalau online kayak responsi kayak hari ini gitu, Bu? Ya, bisa jadi seperti yang hari ini online. Gitu. Kali offline yang akan kita setting. Gitu. Ya. Oke, kemudian habis itu kalian sudah dapat JASLab apa belum? Belum. Belum, Bu. Dari satu kelas ini yang rek 2, ada nggak yang dari SMA lulusannya? Ada 2 orang, Bu. Ada 2 orang. Oke ya. Jadi begini Neng informasinya. Untuk minggu depan kalau praktikum ya yang dari SMF ataupun SMK Farmasi kalian bawa JASLab dulu, kita khawatirnya ya. Saya hanya mengkhawatirkan nanti saat di sini JASLab kalian belum ready, takutnya gitu. Jadi buat antisipasi kalian bawa JASLab dari rumah. Tapi kalian dari SMA karena memang kalian tidak ada lab dulu ya di tempat sekolahnya, jadi kita kasih dispensasi tidak menggunakan JASLab. Mudah-mudahan JASLabnya ada di kampus gitu ya, karena kita masih pandemi sebenarnya gitu ya. Jadi saya infokan lagi untuk JASLab yang dari lulusan SMK Farmasi silakan kalian bawa ya, yang punya JASLab silakan dibawa, yang dari SMA kalian boleh tidak menggunakan JASLab. Kemudian masih ingat nggak alat-alat lab yang harus dibawa, Neng? Apa mau diinfokan kembali yang akan dibawa? Waktu itu Ibu pernah share PPT-nya di e-learning, Bu, ada. Pintar ya. Jadi nanti kalian cek kembali e-learningnya. Ya, mungkin nih Bu Mary hanya reminder lagi ya. Contohnya yang paling penting kan adalah ada spatula, yang paling penting ya. Kemudian habis itu kertas perkamen ya. Kemudian itu harus ada sudip ya. Kemudian kalian bawa juga yang namanya anak timbangan, baik itu gram dan juga anak timbangan miligram. Ya, kalau misalnya nanti nggak bawa, ya nanti kami pinjamkan di lab ada. Ya, kemudian yang paling penting lagi adalah bawa lap. Ya, lapnya kalau bisa 3.
Yang satu lap bersih, satu lap kotor, satu lagi lap untuk yang menataki tatakan mortir, ya biar nggak berisik. Oke, kalian bawa lagi pipet tetes, ya. Kemudian kalian bawa jurnal yang penting, ya, jurnal resep. Ya, jurnal ini nanti kalian sudah isi dari rumah. Ya, jurnal harus sudah ditulis dari rumah. Jadi sampai kampus kalian tinggal mengerjakan. Ya. Nanti kan ada responsi nih ya, tapi sedikit, nggak kayak UTS. Kalau UTS kalian kan dijelasin satu persatu. Ya, tapi sekarang kita sudah sedikit demi sedikit bertahap membuat kalian itu menjadi lebih dewasa. Ya, artinya nggak harus disuapin terus gitu. Jadi nanti kita hanya responsi secara garis besar saja. Apalagi kalian dari SMF harusnya sudah paham. Ya, jadi nanti Bu Miri hanya membahas secara garis besar saja, tidak secara detail seperti waktu sebelum UTS kemarin. Ya, oke. Kemudian habis itu pakai sepatu, tidak menggunakan sepatu sendal, apalagi menggunakan high heels. Ya, ini tidak boleh. Kalian harus menggunakan sepatu. Ya, kalau kalian mau pakai, kalau yang hijab kan udah pasti pakai baju panjang ya, tapi kalau yang tidak berhijab untuk yang perempuan tetap menggunakan bajunya baju sopan ya, kemeja, tidak boleh kaos ya. Rambut yang panjang itu harus dikuncir ya, supaya tidak mengganggu pekerjaan kalian. Kemudian juga kuku ya, kukunya jangan panjang-panjang karena kita kan mau buat obat. Ya, oke. Nah, ya nanti untuk selanjutnya kalian baca lagi deh di PPT-nya ya, alat yang harus dibawa. Yang tadi yang Bu Mary katakan kurang lebih itu yang memang yang wajib dibawa, gitu. Ya. Oke, kemudian habis itu tadi udah ya, jurnal sudah, alat sudah, secara teknisnya sudah. Ya. Jadi sekarang kita mau mulai responsi. Ya, tadi Bu Mary sudah katakan kita ada 3 materi yang akan dipraktekkan. Ada 3 sediaan. Sediaannya apa aja? Sediaannya adalah 1, yaitu sediaan larutan atau galenika, ya, atau sirup kita bilangnya. Kemudian yang kedua adalah sediaan suspensi. Ya, kemudian yang terakhir adalah sediaan emulsi. Ya, jadi ada 3 nih. Nah, nanti untuk resepnya akan saya share di e-learning. Ya, jadi kalian dengarkan dulu aja untuk responsi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum Bu Mary lanjut? Apa sudah bisa dilanjut saja? Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, ya. Oke. Nah, ini kita bahas berurutan ya. Pertama, membahas untuk sediaan sirup ataupun larutan ataupun galenika. Ya, jadi Bu Mary berurutan dulu gitu. Nah, nanti yang pertama itu kalian akan membuat suatu sediaan sirup ya ataupun larutan. Nah, di sini ada bromnat itu apa? Tahu nggak bromnat? Coba, Mbak Anita tahu nggak bromnat itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Natrium bromida. Pintar, natrium bromida ya.
Natrium bromidanya 2, sirup aurantia 10 atau terkenalnya sirup aurantii sama ya. Tinctur valeriannya 5. Oleomentepib GTT2 artinya apa? 2 tetes. Mentol 2 tetes. Pintar. Oleomentepib 2 tetes, Aquadesnya at 125 gram apa mililiter? Miligram. Ingat, satuan jika tidak dinyatakan apa-apa, gram. Ya, jadi ini semua dalam bentuk gram. Ingat, jika, ini prinsip ya, terkeluar nih buat ujian. Jika di dalam sirup, ya, di dalam sediaan sirup, kemudian salah satunya ada mengandung sirup, maka wajib hitung BJ sirup. Ingat waktu sekolah? Ya, untuk sediaan sirup, apabila kandungannya ada yang mengandung sirup, maka harus dihitung BJ sirupnya. Ya, BJ sirup itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang masih ingat? Dikatakan BJ sirup 1 apabila, kalau dikatakan BJ sirup 1,3 apabila, ada yang tahu nggak? Coba ingat-ingat. Lupa? Lupa nggak? Lupa ya? Oke, jadi untuk BJ sirup, itu kalian hitungnya adalah bobot, ya, bobot sirup per bobot total yang dibuat sediaan dikali 100%. Kalau hasilnya di atas 20%, maka BJ sediaan tersebut adalah 1,3. Bumi ulangin lagi ya. Cara ngitungnya adalah bobot sirup per bobot total sediaan dikali 100%. Kalau hasilnya di atas 20%, maka BJ-nya 1,3. Tapi kalau hasil perhitungannya kurang dari 20%, maka BJ-nya sama dengan 1. Ayo coba dihitung. Jadi berapa nih? Berapa persen ini BJ sirupnya? Delapan.
Ya. Berapa persen, Neng? 8%? 8%. Oke, berarti kalau 8% BJ-nya berapa? Tadi Bu Mary bilang kalau dia kurang dari 20%, BJ-nya berapa? 1. BJ-nya 1. Nis, kalau kurang dari 20% berapa? 1. 1 apa 1,3? Kalau kurang dari 20%. 1,3, Bu. 1. Yang salah siapa nih? Ayo. Kalau di atas 20, 1,3. Yang kurang 1. Betul? Betul, Mbak Anita ya. Jadi yang kurang dari 20% BJ-nya 1. Yang lebih dari 20% BJ-nya 1,3. Paham, Nak? Paham ya? Paham. Oke. Untuk signa saya nggak mau nanya lagi ya, harusnya sudah tahu nih signanya ya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah katakan ya, ini sudah ya. Oke. Nih, Neng, kenapa kita harus hitung ini? Ya, karena kita pengen tahu satu itu nanti akan mempengaruhi perhitungan TM. Kalau obat tersebut ada TM-nya, maka BJ itu sangat penting diketahui berapa gram per mili. Yang kedua, ya kita bisa tentukan sedian ini mau ditara botol atau mau dikalibrasi botol, gitu. Masih ingat tara botol, kalibrasi botol? Iya. Apa coba? Kalau kalibrasi yang batas tanda ukur itu kan Pintar. kalau ditara yang pakai penar, jadi botolnya ditimbang dulu nanti. Iya, betul. Ya, jadi harus tahu konsepnya tara botol dan kalibrasi botol. Nah, kalau BJ sediaan tersebut memang sudah sama dengan 1, maka sediaan ini bisa dikalibrasi. Tapi kalau BJ-nya tidak 1, maka tidak boleh dikalibrasi, tapi wajib ditara botolnya. Itu prinsip, Neng. Ya, Bu Mary ingetin lagi. Kalau BJ campurannya itu sama dengan 1, maka sediaan boleh dikalibrasi. Tapi kalau BJ-nya bukan 1 atau 1,3 ya, artinya BJ sama dengan 1,3, maka harus ditara botol. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kemudian di monografi ya, ini kan seperti biasa nih, nanti kalian lihat ya, dia golongan apa. Yang paling penting kelarutan. Justru kelarutannya yang harus kalian cari. Nah, kelarutan ini adanya di mana? Ada di farmakope. Lihat kelarutan natrium bromida. Ya, karena kan yang di sini yang zat aktifnya serbuk kan hanya natrium bromida, sisanya larutan. Ya, nanti kita cek. Kenapa? Karena prinsipnya sediaan yang larut dalam air maka dilarutkan dahulu dengan air. Ingat prinsip sediaan sirup atau polcio. Ya, bahan aktif atau zat aktif dalam bentuk serbuk apabila dia larut dalam air, maka dia harus dilarutkan dulu dalam air. Baru dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Makanya di sini nanti dicek dia kelarutan dalam airnya gimana? Mudah larutkah, sukar larutkah, atau jangan-jangan praktis tidak larut gitu ya. Tapi karena ini buat sirup ya, natrium bromida itu larut dalam air. Jadi nanti pembuatannya kalian harus melarutkan dulu natrium bromidanya dengan air. Paham sampai sini, Nak? Paham ya? Oke. Untuk perhitungan tidak ada yang signifikan ya, karena kan dia tinggal kalian timbang-timbang saja. Ya, aquadesnya juga karena boleh tadi dikalibrasi, jadi nggak usah ditimbang aquadesnya karena nanti tinggal kalian masukkan ke dalam botol sampai tanda kalibrasi untuk aquadesnya. Ya,
Oke. Nah, siapa yang masih ingat hitung TM? Untuk sediaan sirup, ayo. Saya hanya contohin satu ya. Nanti kan di resep-resep berikutnya kan ada hitung TM. Jadi nanti di resep berikutnya kita nggak perlu ngitung. Saya nggak perlu ngajarin ngitung TM maksudnya. Ya, jadi cukup di TM ini aja kita coba. Siapa yang masih ingat ngitung TM sirup? Karena ngitung TM sirup itu berbeda dengan menghitung TM sediaan pulveras. Siapa yang masih ingat? Oke. Untuk usia tetap ya. Masih ada konversi usia 10 tahun. Coba Bu Mary mau siapa ya? Ada yang mau ditunjuk nggak? Ups. Sudah ada ininya. Satu kali pakai. Coba, mau siapa? Ananda Maharani, ayo Ananda. Untuk anak usia 10 tahun berarti? Berarti 10 per 20 Liter. dikali 2 gram. Dikali 2000. 2000 miligram apa mau 2 gram? 2 gram aja deh. 2 gram. Sama dengan? Sama dengan ini 21. Sama dengan 1 gram. Kemudian? Satu harinya 10 per 20 dikali 6. 3 gram. Sama dengan 3 gram. Oke. Ini kan baru berdasarkan usia ya. Sekarang kita mau dosis pakai. Dosis pakainya berapa? Nah, itu lupa Ibu. Nah, ada yang ingat coba? Sama dengan apa? Dikali 1 mili per gram nggak sih, Bu? Oke ya, jadi untuk perhitungan TM sirup, yang kita perlukan datanya adalah berapa dosis sendoknya. Dikali BJ, dikali dosis obat tersebut, dibagi total jumlah sediaan. Nah, tadi Bu Mereng yang pertama adalah kita dosis sendoknya. Nah, di sini kita lihat. Dokter mintanya sendok apa? Sendok teh. Sendok teh. Kalau sendok teh itu berarti berapa mili? 5. Nih, dikali BJ-nya berapa tadi? 1. Satuannya gram per mili ya. Untuk BJ satuan gram per mili. Kemudian dikali dosisnya NABR. NABR berapa dokter ngasihnya? 2 gram. 2 gram. Dikali 2. Ya, nanti perpanjang nih. Per gitu ya. Atau dibagi. Total sediaan berapa? Berapa gram? 125. 125. Oke. Jadi berapa gram? Ini mili bisa dicoret ya. Mili-mili bisa dicoret. Jadi nanti satuannya tetap gram. Ketemu kah? Berarti 0,08. Oke, berarti 0,08 gram. Jadi berapa persen? Siapa yang masih ingat? Berarti 0,08 gram per sama-sama di DP 1 kali pakai nih, Neng. per 1 gram. Bentar. Dikali 100%. Jadi berapa?
8%. Pintar, ya. Masih ingat kalau untuk TM? Ketentuannya gimana? Yang di atas berapa persen yang harus ada ACC-nya? Atau yang harus ada apa namanya? 80. 80% ya. Oke, sekarang 1 kali hari. Berarti 1 kali harinya tinggal dikalikan saja. Tadi dokter ngasih berapa kali sehari? 3. 3. Berarti langsung 3 dikali 0,08. 0,08 gram. Sama dengan 0,24. kita hitung persentasenya. Jadi berapa per berapa? 0,24 gram dibagi 3. 3 gram. Kita kalikan 100%. Jadi berapa? 8%. Sama. Oke. Sampai sini paham, Nak, untuk perhitungan TM-nya? Sediaan sirup? Sudah paham belum? Halo? Ntar kalau kalian diam aja, Bu Mary nggak paham. Kalian paham apa enggak? Bu, maaf boleh di-scroll sedikit ya Bu, buat screenshot Bu. Yang mana? Perhitungan TM-nya Bu. Yang ini ya. Oke. Untuk perhitungan TM, ya. Untuk perhitungan TM, ya, prinsipnya tetap sama kalau dia usianya kurang dari 20 tahun. Pakai rumus yang sama di link, ya. Kalau dia usianya tadi 10 tahun, ini kan pasien 10 tahun, ya. Berarti rumusnya N per 20 kan. Jadi 10 per 20 dikali 2 gram, ya. 2 gram dari mana? Dari sini. TM 1 kali pakainya. Sudah, ya. 1 harinya juga dihitung untuk usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Ya. Untuk 1 hari juga sama, 10 per 20 kita kalikan 6. 6 gram dari mana? Dari TM-nya NABR untuk 1 hari. Dapat 3 gram. Sampai sini paham, tah? Paham? Tadi siapa yang belum paham? Paham Bu. Paham ya? Oke, nah sekarang kita ke dosis pakai. Nah, tadi Bu Mary bilang untuk TM sediaan sirup, itu kan beda cara ngitung TM dengan sediaan pulveres yang biasa kalian kemarin kerjakan. Ya. Nah, ini untuk 1 kali pakai, ya, rumusnya adalah volume sendok teh yang diminta dosisnya sama dokter dikali BJ-nya, ya, BJ campuran, dikali berapa dosis untuk zat aktif tersebut yang dituliskan oleh dokter. Kemudian dibagi dengan bobot totalnya. Sediaan sirup itu mau dibuat berapa gram. Nah, 5 mili dari mana? Tadi di sini dokter sudah meresepkan TDD CTHAC, berarti kan sendoknya sendok teh. Sendok teh itu sama dengan 5 mili. Ya, dapat nih 5 mili. Ya. 1 gram per mili dari mana? Tadi kita sudah hitung BJ campurannya 10 per 125 kali 100%, hasil 8%. Tadi Bu Mary sudah katakan, kalau dia kurang dari 20%, maka BJ-nya sama dengan 1. Tapi kalau BJ-nya hasil persentasenya lebih dari 20%, maka BJ-nya sama dengan 1,3. Nah, tadi kita sudah hitung untuk BJ-nya si sirup Orantii hasilnya 8%. 8% itu adalah kurang dari 20%. Sehingga BJ-nya adalah 1. Ya, tulis di sini 1 gram per mili karena kan satuannya BJ itu gram per mili. Ya. Kemudian dikali dosisnya si zat aktif tersebut. Nah, kita kan lagi ngitung NABR nih, karena dia punya TM. NABR berapa? Nih, dokter ngasih NABR dosisnya 2 gram. Maka dikalikanlah 2. Ya, dibagi berapa bobot total sediaan sirup. Nah, di sini dokter sudah nih.
Aquades at 125, artinya bobot sediaan sirup resep ini adalah 125 gram. Udah, tinggal kalian hitung ya. Hasilnya 0,08 gram. Nah, ini kan kita harus hitung berapa sih persentase TM-nya ya. Kita bandingkan dengan sama-sama 1 kali pakai. 0,8 per 1 gram. 1 gram dari mana? Ini. Tadi kita udah ngitung 1 gram 1 kali pakai untuk 10 tahun adalah 1 gram. Kali 100% dapat 8%. Ya, 1 hari udah tinggal kita kalikan aja dengan, tadi kan kita 1 kali pakai udah dapat nih dosisnya 0,08 gram. Tinggal kita kalikan berapa hari. Nah, dokter kan mintanya TDD. TDD berarti T-nya adalah 3. Ya, TDD. Tinggal 3 dikali 0,8, 0,24, cari berapa persentase TM-nya. 0,24 dibagi 3 gram. 3 gram dari mana? Ya dari sini tadi, 1 harinya untuk 10 tahun. Udah kali 100% sama dengan 8%. Artinya dosisnya aman gitu. Ya, karena kurang dari 80% dosisnya. Paham sampai sini, Nak? Untuk TM? Paham. Ada yang masih belum paham? Oke, sudah ya. Sekarang kita ke pembuatan. Coba Bu Mary mau tahu pembuatan. Siapa yang bisa pembuatan? Mbak Anissa Rahma bisa pembuatan, Mbak Anissa Rahma? Sudah agak lupa, Ibu. Ya udah, kira-kira tadi sesuai dengan prinsipnya. Anissa dari SMF? Dari SMF, Bu. Nah, ya udah, yuk kira-kira yuk. Tadi Bu Mary kan sudah bilang. Natrium bromida itu serbuk. Sirup oranti larutan, tinctur valerian larutan, olementepip larutan, aquades larutan. Berarti gimana coba cara buatnya? Tadi ingat prinsipnya, bahan aktif dalam bentuk serbuk, jika dia larut dalam air, maka harus dilarutkan dulu dengan air. Baru ditambahkan larutan-larutan lainnya. Ayo, tuh, udah dikasih clue. Garus natrium bromidanya dulu ya, Bu. Dalam lubang. Terus pas sudah halus, ditambahin aquades sedikit, dilarutkan, terus dimasukkan ke dalam botol. Gimana nggak, Bu? Iya, terus? Nah, terus ditambahin tinctur valeriane, terus dimasukin sirup auranti, terus ditambahin aquades sampai tanda kalibrasi. Olementepipnya kapan masuknya? Oh iya, oleum udah lewat, Bu. Iya, dimasukin oleum dulu, baru ditambahin aquades sampai tanda kalibrasi. Ini Anissa mau ditaruh botol atau mau dikalibrasi? Kalibrasi, Bu. Dikalibrasi ya. Jadi kalau nanti ada kalibrasi botol, maka biasanya yang pertama harus dicantumkan, dituliskan bahwa kalibrasi botol terlebih dahulu. Itu harus. Ya, karena nanti di awal kita harus tahu ini mahasiswa ini mau taruh botol atau kalibrasi botol. Begitu juga kalau kita mau taruh botol, maka di pembuatan yang pertama selain siapkan alat dan bahan, timbang bahan-bahan gitu ya, di bawahnya taruh botol gitu. Ya, karena itu sangat penting untuk membedakan taruh botol atau kalibrasi botol. Tahu cara kalibrasi botol, Mbak Anissa? Tahu, Ibu. Cara kalibrasi coba, Bu Mary pengen tahu. Pertama ambil itu gelas ukur dulu, terus ukur sampai 125 mili yang sesuai yang dibutuhkan, terus masukkan ke dalam botolnya, Ibu, lalu ditandai biasanya pakai label sampai garis kalibrasi itu, terus dituang lagi. Oke, betul. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Tincturnya dipanasin dulu ya, Bu? Kenapa? Kenapa, Nak? Nggak perlu dipanasin, ya. Tinctur, karena ada tinctur bukan berarti harus dipanasin. Jadi langsung aja tinctur valerian langsung kita ambil. Kita masukkan dalam botol.
Ya, yang istimewa tadi hanya NaBr dilarutkan dalam air dulu. Ibu yang oleum itu yang oleum itu dia ditetesinya terakhir setelah saat ini dikasih Aquades atau sebelum dikasih Aquades? Di detik-detik kalian mau selesai kalibrasi. Jadi kurang lebih kan kalian bisa itu ya. Kalian kan bisa lihat nih nanti di apa namanya? Di hampir tanda kalibrasi ya. Pas udah mau selesai kalian teteskan dulu elemen Tepip baru kalian masukkan sisa air sampai tanda kalibrasi. Gitu. Ya, soalnya kalau misalnya kalian tambah Aquades AdBlue 125 baru kalian teteskan elemen Tepip kira-kira bobotnya jadi lebih nggak dari 125? Lebih. Ya jadi detik-detik ya. Jadi dikit lagi kalian itu mau akhir di tanda kalibrasi, tetesin dulu 2 tetes, baru tambahkan sisa aquanya at tanda kalibrasi. Gitu. Oke, sudah paham? Kalau sudah kita next ke resep berikutnya. Bisa lanjut ya? Oke. Kalau Mbak Roida dari SMA apa dari SMF, Mbak? Dari SMF, Bu. SMF. Ya. SMF mana, Ikifa? Bukan, Bu. Saya dari SMF Arjuna Medan, Bu. Arjuna Medan, oke. Waktu itu praktikum resep juga di sana? Iya, praktikum, Bu. Oke, ini resep untuk sediaan sirup larutan ataupun galenika yang kedua, ya. Garis makan. Jadi nanti minggu pertama kalian praktikumnya, ya, itu yang tadi NaBr sama ini garis makan. Jadi kita hanya 2 resep untuk praktikum, ya. Oke, garis makan 150 S3DD1 PC Pro Tuan Syamsuddin. Coba Azahira Salsabila. Ini obat apa sih? Tahu nggak? Kita mau buat obat apa? Garis makan. Obat kumur, Bu. Pintar, obat kumur ya. Nah, ini nanti kalian melihat di buku standar ya. Nah, nanti buku standarnya itu ada di kampus ya. Kalau kalian mau kampus silahkan. Tapi Bu Mary sudah punya nih. Itunya apa namanya? Di foto aja ya. Isinya garis makan. Ini Bu Mary lihat di FMS, buku FMS halaman 92. Ya, nama lainnya adalah Gargarisma Chloretyl zinci compositus. Ya. Oke. Zin kloridnya 1 gram, alumini etcalicus atau tawasnya 1 gram, asid salisil 0,3, olemen Tepip 2 tetes, Aquadesnya at 300. Berarti sediaan di sini untuk 300 gram. Sekarang pertanyaannya, dokter mau buat berapa? Mbak Azahira? 150 gram. 50. Tahu cara ngitungnya? Jadi berapa per berapa kali berapa untuk zinc kloridnya? Ayo, siapa yang bisa? 1/1/150 dikali 300. Gimana? Ulang-ulang. Berapa per berapa kali berapa? Jadi 150 per 300 dikali 1 gram. Ya, ya, betul ya. Berarti untuk ZnCl2 atau zinc klorid 150 per 300 dikali 1 gram. Ya. Atau mau 1 gram per 300 gram dikali 125 juga sama aja. Gitu. Ya. Begitu juga untuk yang obat-obat lainnya. Ya, alumini, asid salisil, elemen Tepip sama Aquades. Berarti nanti Aquadesnya atnya at berapa nih? Terakhir 150. 150 gram ya. Oke, kemudian nanti kelarutan penting ya. Penting nih kelarutannya ya. Apakah dia larut dalam air ataukah dia larut dalam air panas? Ya, sedikit bocoran aja, ini nanti dilarutkan semua dengan air panas. Itu bocoran dari Bu Mary. Ya, tapi nanti cek lagi. Ya, ingat semua masing-masing harus dilarutkan dengan air.
Sudah pernah buat obat kumur? Nah, udah pernah buat obat kumur belum di sekolahan? Belum, Ibu. Mas Ibi? Pernah, Bu. Pernah ya. Oke, intinya itu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Ini satuannya gram apa mililiter? Gram. Gram. Berarti kalibrasi botol atau tara botol? Kalibrasi. Kalibrasi apa tara botol? Ini prinsip lagi ya, Neng. Kalau dia dalam bentuk gram, tidak diketahui BJ-nya, maka ditara botol. Tapi kalau dia dalam bentuk mililiter, itu sudah pasti boleh kalibrasi botol. Itu prinsip. Ya, karena ini adalah satuannya gram, ya tidak diketahui BJ-nya, maka dia ditara botol. Tapi kalau ini mililiter misalnya, 150 mililiter misalnya dosisnya begitu. Nah, maka sedian ini boleh dikalibrasi. Gitu. Itu juga prinsip. Tolong dicatat tuh prinsipnya. Ya, jangan lupa. Oke, sudah ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk Gargarisma? Sudah cukup? Ih, respon udah cukup apa belum? Tapi Mary pusing, kalian tuh diem itu dia paham apa nggak paham. Kita langsung praktek, kita nggak ada responsi lagi sayang. Paham ya? Insya Allah, Bu. Apa? Apa Mbak Sylvia? Insya Allah paham. Oh, alhamdulillah gitu. Jadi direspon paham, jadi dosennya seneng banget gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kalian bawa berapa sediaan botol? Nanti di praktikum pertama? 2. Ukurannya berapa aja? 150. Iya, dua-duanya 150 ya. Karena kan yang 125 nggak ada botol 125. Botol itu 100, 150, 200, 300 gitu ya. Karena tadi yang natrium bromida 125 jadi pakai botolnya 150. Gargarisma juga 150. Jadi bawa 2 botol. Sendiri-sendiri, nggak boleh minjem. Apalagi cuma 1 botol. Dengan harapan 1 botol pertama dibalikin sama pengawasnya. Nggak ada. Ya, kalau sudah di pengawas tidak boleh diambil kecuali praktikum selesai. Jadi tolong bawa 2 botol sediaan 150 ml. Paham? Paham ya. Etiket tidak perlu bawa dari kantor kalian, tidak perlu dari apotek kalian bawa ya. Nanti kalian disangka nyolong ya. Jadi etiket itu semuanya sudah disiapkan di kampus. Ya. Terus penandaan juga kita ada, penandaan label NI ada, ya, penandaan obat luar ada, ya. Kemudian apalagi kocok dahulu juga ada, ya. Terus tadi Bu Mary ingat untuk notnya, kalau obat kumur wajib etiket apa warnanya? Biru Bu, biru, ya. Kemudian jangan lupa ada tulisan obat kumur jangan ditelan atau obat kumur tidak boleh ditelan. Itu wajib harus ada di tulisan di etiketnya. Ya, kocok dahulu juga. Kalau kocok dahulu kan label ya, tinggal di label, tapi kalau ini ditulis gitu ya. Obat kumur tidak boleh ditelan. Oke, lanjut kita ke praktikum yang kedua. Ya, praktikum kedua itu kita praktikum namanya suspensi. Mungkin ada yang tahu suspensi apa sih, Neng? Kurang lebih. Coba Bumi pengen tahu. Oh, jadi di itunya dasar bukan ada padatan sama cairan. Oke, jadi suspensi itu mungkin nanti lebih detailnya itu kan sebenarnya udah ada di teorinya ya, praktek setik di teori setik dasar. Jadi intinya suspensi itu terjadi karena ada zat aktif
ya, yang pastinya dalam bentuk serbuk yang dia tidak larut dalam air. Beda sama yang tadi. Kalau NaBr sudah pasti larut dalam air. Tadi Gargarisma juga dia larut dalam air walaupun dia airnya air panas. Tapi kalau suspensi dia tidak larut memang dalam air. Mau air panas, air biasa dia nggak larut. Oleh karena itu dia wajib diberikan suatu zat pensuspensi. Ya, atau kita kenal namanya suspending agent. Gunanya adalah untuk mempermudah terdispersi sediaan tersebut di dalam air. Ya. Nah, artinya resep ini sudah pasti kita mau membuat suspensi. Kenapa? Karena ada bahan obat serbuk yang tidak larut dalam air. Ya, tapi di sini suspending agent-nya belum ada. Nanti kita hitung dan kita tahu apa yang dipakai suspending agent-nya. Ya. Oke. Ada potion nigra. Siapa yang tahu potion nigra? Obat apa ini? Obat hitam. Bukan ya? Obat batuk. Obat batuk warna apa nih? Hitam apa putih ya? OBH hitam bukan hitam. OBH hitam. OBH hitam. Apa sih yang menyebabkan warna hitam? Ada suku liquidity-nya, Bu. Pintar, ada suku sliknya ya. Oke. Kalau Doveripulf, ada yang tahu nggak itu apa sih? Serbuk Doveri, dia narkotika. Pintar. Berarti kalau dia narkotika harus diapain itu resepnya? Hitung TM, terus pakai label, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Warna merah. Ada penandaan apa? Penandaan tanda merah, Bu, pulpen merah, garis merah di bawah Doveri. Garis merah ya. Oke. pH klor apa? CTM. Pinter ya, CTM. Oke. Kira-kira ini yang nggak larut siapa ya? Doverinya sama pH klor kayaknya, Bu. Saya berapa praktik di SMA? Di SMK dulu. Oke. pH klor tadi kan nama lainnya CTM ya. Kalau, nih dengerin lagi. Kalau CTM serbuk yang diambil, ya, CTM itu kelarutannya mudah larut dalam air. Ingat ya, pH klor itu kan nama lainnya atau generiknya adalah CTM atau klorfeniramin maleas. Kalau kalian ambil zat aktif serbuknya, kelarutannya larut dalam air. Ya, tapi kalau Doveripulf memang dia tidak larut dalam air. Ya. Nah, cuman pertanyaannya, pH klor ini berapa miligram? Coba. ...36 miligram. Oke, kalau 36 miligram, kalau misalnya kalian mau ambil serbuk, kira-kira ada nggak ininya? Apa namanya ya? Pengenceran, pakai pengenceran. Iya, pengenceran. Kira-kira ribet nggak pengenceran disediaan sirup? Ribet. Ribet. Jadi mendingan diambil Tablet. Tablet, ya. Oke. Nah, ini prinsip lagi, ya. Kalau CTM-nya yang diambil tablet, maka CTM tersebut tidak larut dalam air. Ya, kalau CTM-nya dia diambil tablet, maka CTM-nya tidak larut dalam air. Ya. Terus ada yang nanya, Bu, kok nggak dalam air? Kan isinya sama-sama klorfeniramin. Iya, yang membuat tidak larut bukan klorfeniraminnya, tapi bahan-bahan tambahan yang ada di sediaan tablet tersebut yang membuat dia tidak larut dalam air. Oleh karena itu, di sediaan ini ada dua bahan obat yang tidak larut dalam air, yaitu Doveripulf dengan pH klor. Sehingga nanti pada saat pembuatan, ya, kita membutuhkan yang namanya suspending agent.
Nah, dua bahan ini harus ketemu dengan suspending agent tersebut. Gitu. Paham sampai sini anak prinsipnya? Oke. Kita gunakan, kira-kira kalian tahu suspending agent apa sih? Bahan obatnya yang kalian pernah tahu? PGS, Bu. PGS. Ya, berapa persen masih ingat PGS-nya? Siapa yang masih ingat kita menggunakan PGS berapa persen untuk sebagai suspending agent? Roida, masih ingat Roida? Agak lupa sih, Bu. Lupa. Fiorita? Ini kenapa yang off cam jadi banyak lagi ya? Ayo, on cam, come on. Siapa yang masih ingat? Ananda masih ingat nggak PGS-nya berapa persen yang dipakai Ananda? Enggak, 2% ya. Pintar. PGS-nya 2%. Selain itu, juga ada ketentuan air khusus untuk mensuspensi PGS tersebut. Berapa kalinya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Tadi PGS-nya udah benar 2%. Terus air untuk suspensinya berapa kalinya dari PGS? Anissa Rahma, ingat Anissa Rahma? Lupa, Bu. Lupa. Azahira, ingat Azahira? Oh, lagi pelayanan dia ya. Siti Fatimah? Yang sedang kerja juga? Apa udah lupa semua? Lupa, Bu. Lupa. Ya. Catat nih, jangan lupa lagi ya. Air untuk suspensinya adalah 7 kalinya. Jadi PGS-nya 2%, air untuk suspensinya 7 kali PGS-nya. Paham? Oke. Kira-kira kalau ditanya lagi nih, berapa total atau berapa jumlah ya untuk sediaan ini gramnya? Ada at nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada at, berarti harus diapain? Dihitung keseluruhan gram yang ada. Oke, berarti berapa nih totalnya? ...153,36 gram. 153,36 atau 153,036? Iya, 153,036, Bu. Iya, ya, karena itu beda ya, Neng. Jadi jangan lupa. Jadi totalnya ini 153,036. Ya. Oke. Lagi. Porsionigranya itu kita ada 2 macam. Mau diambil langsung porsionigranya atau kita mau buat sendiri porsionigranya. Ya, ada 2 nih. Porsionigranya mau kalian buat nih. Masih ingat kan? Nih. Ini komposisi porsionigra. Mau buat seperti ini atau mau kita ambil langsung di lab porsionigranya? Ambil langsung. Iya, biasanya gitu ya, padanya mau praktis aja ya. Tapi nggak apa-apa dah, gitu biar cepat ya. Nah, porsionigra yang ada di lab itu sudah 5 kali kuatnya. Ya, jadi porsionigra yang sudah di lab itu sudah siap pakai 5 kali kuatnya. Maka untuk porsionigra di sini cara ngitungnya adalah sama dengan 1/5 dikali 100 gram sama dengan 20 gram. Berarti aquadesnya berapa? Kan dia pembawanya aqua. Jadi aquadesnya berapa gram?
100 dikurang 20 gram. Dengan 80 gram. Ya. Jadi nanti kalian mengambilnya ini. Kalau mau langsung ambil di lab, poconigranya 20 gram, aquadesnya 80 gram. Ya, tinggal kalian timbang sirup timi, doveripuf, sama pH klornya, ambil tablet. Tabletnya berapa, Neng? Kalau mau diambil tablet, berarti butuh berapa tablet? 9 tablet. 9. Ya, karena per tabletnya 4 mg. Jadi 36 mg per 4 mg kali 1 tablet sama dengan 9 tablet. Ya. Oke. Sekarang, Neng, dengerin nih. Ya. Karena pH klornya mau diambil tablet, ingat ya, karena pH klornya mau diambil tablet, maka 9 tablet kita timbang dulu. Berapa gram jadinya? Gunanya untuk apa? Untuk kita mengetahui berapa total. Tadi kan kalau kita mau ngambil dia sediaan serbuk kan 153,036. Itu kalau serbuk. pH klornya diambil. Tapi karena pH klornya itu kita ambil tablet, otomatis bobotnya pasti lebih besar dari 36 mg. Ya karena kan tablet itu kan kandungnya banyak ya, gitu. Makanya pH klornya kalian timbang dulu 9 tablet itu berapa. Misal ya. Misalnya pH klor 9 tablet itu sama dengan 1 gram. Ya berarti nanti bobotnya keseluruhannya 100 tambah 50 tambah 3 tambah 1. Jadi 154 gram. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Untuk nyari bobot total. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Hamdan ya, baru respon. Maaf, boleh diulang, Bu? Jangan seharian. Ulang ya. Iya. Oke, mungkin yang lagi terima telepon di ini dulu, boleh di audionya dimatikan ya. Oke, dari ulang nih. Kalau kita menggunakan resep ini, totalnya, ini kan pH klornya dimintanya serbuk kan? Iya enggak? 0,036 ya. Jadi kalau kita mau menggunakan ini, kita anggap pH klornya diambil serbuk, maka totalnya 153,036. Ya. Tapi tadi Bu Mary sudah katakan, kalau kalian pH klornya nggak mau diambil serbuk karena pengenceran, kalian maunya ngambil tablet. Kan gitu. Jadi pH klornya kita ganti jadi CTM tablet. Nah, CTM tablet sudah kita hitung-hitung, kan dia butuhnya 9 tablet. Nah, 9 tablet itu harus kita hitung bobotnya berapa gram. Nggak mungkin 36 mg. Gitu. Karena kan isinya tidak hanya CTM, tapi ada bahan-bahan tambahan lainnya di dalam tablet tersebut. Ya, jadi kemungkinan 9 tablet itu lebih dari 36 mg. Tadi saya asumsikan, misalkan 9 tablet itu setelah kalian timbang, itu ternyata 1 gram bobotnya. Berarti keseluruhan jumlahnya tidak lagi 153,036, tapi sudah berubah menjadi berapa? 154. Dari mana 154? 100 tambah 50 tambah 3 tambah 1 gram karena dia diambilnya tablet. Jadi totalnya 154. Nah, ini kan kita nggak bisa nentuin sekarang nih, karena kan saya nggak tahu 9 tablet itu berapa. Tapi prinsipnya kan harus tahu. Nanti pas lagi di lab, baru kalian cek. Gitu. Ya. Kenapa ini harus dihitung? Tadi Bu Mary bilang, karena kita mau tara botol. Kan kalau mau tara botol harus tahu berapa gram yang akan ditimbang. Yang kedua, ada TM-nya. TM itu juga dibutuhkan. Ya, informasi tentang jumlah obat sediaan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Nih, tadi sudah dihitung nih. Oke. Nah, terus tadi Bu Mary sudah bilang ya. Dalam sediaan sirup, jika di dalamnya ada kandungan sirup, maka harus dihitung BJ sirup.
Sirup timnya ada nih 50. Kita anggap ya, Neng. Coba kita anggap kalian ambilnya pH klor 0,036. Berarti jumlah totalnya 153,036. Ini kita anggap ini dulu ya. Kira-kira jadi berapa persen sirup timinya? Coba, Neng. Hitung. Sesuai dengan nama yang tadi, cara ngitung BJ. Dapat berapa persen? Tiga 32,46%. Berarti BJ-nya berapa? Kalau di atas 20%. Berarti BJ-nya adalah 1,3 ya. Kalau BJ 1,3 boleh nggak dikalibrasi? Tidak. Tidak boleh. Jadi harus tara botol. Ya, nanti jangan lupa di pembuatan harus diinformasikan ya. Tara botol gitu ya. Oke, untuk TM kalian nanti hitung sendiri ya. Tadi kan saya sudah ajarkan. Kemudian jadi nanti perhitungannya kita ada PGS ya. Nih. PGS 2% dikali total sama dengan 3 gram. Ya, air untuk bukan korpus emulsi ya, air untuk suspensi. Air untuk suspensi sama dengan 7 kalinya. 7 kali dari PGS. Ya, 7 kali dari PGS. Nah, tadi kan PGS-nya 3. Jadi 7 kali 3, 21 cc. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. TM nanti hitung di rumah. Oke, coba pembuatan. Mbak siapa ya? Coba dicoba deh. Mbak Roida, coba lagi Mbak Roida. Mbak Roida. Tadi yang chat siapa aja ya? Sarah off, Yusnia off, Fiorita, Anita, Roida. Oh, mau berangkat kerja. Fiorita udah selesai ke toiletnya, Fiorita? Lama kayaknya ya. Ya udah, siapa deh yang mau nyoba nih? Ananda Maharani juga boleh, Ananda lagi. Ananda, coba Ananda, gimana pembuatannya Ananda? Timbang botol dulu ya, Bu. Taruh botol, terus? Taruh botol. Habis itu karutin Fulvis Doveri-nya dulu ya, Bu. Timbang Fulvis Doveri. Terus? Ambil CTM. Terus? Ambil sirup tiami. Timbang-timbang. Habis itu bikin ininya apa? Larutin Fulvis Doveri. Larutin Fulvis Doveri pakai apa? Pakai PGS ya? Ya, berarti bukan dilarutkan ya. Ananda, kamu tuh pakai kumis ya? Saya tuh sampai salah fokus loh, Ananda. Ininya filternya ternyata masih terpakai, Bu, maaf ya. Jadi cewek maco kamu ya. Salah. Nah, jadi intinya adalah kalau memang ada yang udah bisa timbang langsung dalam botol, timbang langsung dalam botol ya. Kayak OBH tadi 20 gram bisa langsung timbang dalam botol ya. Sirup timi 50 gram masukkan dalam botol. Nah, baru kita fokus ke
suspensinya nih. Nah, di dalam mortir kita masukkan tablet CTM dulu. Kita gerus halus, ya. Baru kita tambah Doveripulf, gerus ad homogen, ditambah PGS-nya, ya, gerus ad homogen. Baru kita tambah air tadi 21 mili. Kita gerus ad sampai terbentuk korpus suspensi, ya. Nanti kalau udah, baru dimasukkan ke dalam botol. Ya, botol yang tadi sudah berisi OBH dengan sirup timi, baru kita tambahkan sisa airnya sampai 153,036. Prinsipnya seperti itu. Ya. Kemudian nanti pada saat etiket penandaan ini wajib harus ada kocok dahulu. Ya, selain yang tadi label NI. Ibu mau nanya, Ibu. Boleh. Itu yang Botionigra itu kita nimbangnya di dalam botol gitu, Bu. Boleh langsung. Kan ceritanya kamu udah tara botol nih. Ya kan? Tara botol udah. Terus kan pasti botol yang akan dipakai kan yang kamu taruh di sebelah kanan dong. Ya kan? Nah, nanti habis itu kamu turunin semuanya, terus kamu timbang lagi ya Botionigra, tapi yang sudah kamu setarakan botol kiri sama botol kanan. Kan harus setara tuh botol kiri sama botol kanan. Nanti kalau udah setara, baru kamu masukkan anak timbangan 20 gram ke sebelah kiri, baru kamu masukkan Botionigranya ke botol yang sebelah kanan, sampai 20 gram. Gitu caranya. Terus yang sirup tiaminya? Oke, kalau sirup timi, logikanya, ya kan, kamu berarti ada penambahan 50 gram, kan? Berarti totalnya berapa gram? 70. 70 gram. Gitu. Jadi kamu tambahkan lagi tuh anak timbangan 50 gram. Yang 20 gram lagi tadi jangan diturunin. Kamu tambahkan 50 gram, ya, terus kamu baru masukkan sirup timi ke botol yang sebelah kanan yang sudah ada Botionigranya. Gitu. Sampai setara. Udah deh. Udah selesai, kamu turunin lagi botol-botolnya. Baru kamu buat suspensi. Gitu. Ya, Ibu, yang jadi PGS itu buat Doveripulvis sama CTM. Iya. Kan dua-duanya nggak larut dalam air, makanya dijadikan satu. Jadi Pulvis Doveri, CTM tablet gerus halus, tambah Pulvis Doveri gerus ad homogen, kamu tambahkan PGS lagi gerus ad homogen, baru kamu tambahkan air untuk suspensi, ya kan? Kemudian gerus ad korpus suspensi. Kalau udah, baru masukin ke dalam botol yang tadi sudah ada Botionigra sama sirup timinya. Nah, sudah kamu masukin situ, baru kamu taruh botolnya. Kamu masukkan Aquades ad sampai 153,036 gram. Gitu. Dah? Selesai? Sampai sini ada pertanyaan, Neng? Cukup paham kah? Anissa Rahma, paham Anissa Rahma? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau udah kita ke suspensi satu lagi. Ya, suspensi satu lagi kita buat locio atau bedak dingin biasanya kita bilangnya. Share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Nah, di sini kita buat locio. Locio ada yang bening nggak sih? Kira-kira menurut kamu? Nggak ada ya, gitu. Karena dia bentuknya emang udah suspensi. Ya. Jadi di sini ada sulfur PP, asid salisil, zinc oxide, talkum, gliserin, Aquades ad 100 ya. Nah, kira-kira talek jadi berapa gram ini? Talknya 10 gram. 10 gram. Tahu dari mana 10 gram, Nak? Karena AA sama gliserin, Bu. Yang
Ya, sama gliserin. Sama gliserin yang 10 gram. Ya. Oke, pintar ya. Kalau untuk perhitungan saya rasa nggak ada ya. Nah, ini kira-kira menurut kalian ditara botol apa dikalibrasi? Kalibrasi. Kenapa kalibrasi? Karena aquadesnya 100. Kan dia gram. Oh iya. Iya. Kecuali kalau mililiter, boleh kalibrasi. Tapi karena ini gram, ya tidak diketahui juga BJ-nya berapa kan ya, maka lebih baik ditara botol. Gitu ya. Oke, cara pembuatannya ada yang tahu? Ini usulnya Signa ya, Signanya belum ada. Jadi usul Signa. Cara pembuatannya ini mah gampang, ini tinggal campur jadi ini. Asid salisil mesti diapain dulu? Ditambah apa? Etanol. Pintar, asid salisil tambah etanol, terus ditambah Zinsiosit. Sedikit talkum. sedikit talkum, terus kita tambah Zinsiosit. terus tambah Terus tetes gliserin lebih. Oke, gliserinnya terakhir aja. Karena inilah yang akan menyatukan mereka semua itu yang serbuk-serbuk. Ya. Jadi pembuatannya itu nih. Jangan lupa ya, ini wajib ada hukumnya nih. Kalau udah ayak ZNO itu sudah hukumnya wajib dituliskan. Pertama, ya, jadi asid salisil tambah etanol kurang lebih 3 tetes terus sampai basah tambah sulfur PP ZNO talaknya mana nih? Talaknya lupa ya. Oke, tambah talak ya, lupa nih nggak ada. Ya, gerus sampai homogen, lalu basahkan dengan gliserin sampai terdispersi merata, baru diencerin dengan aquades, baru masukin dalam botol. Ya, seperti itu. Oke. Ini nanti sediaannya hampir mirip seperti sediaan di pasaran. Ada yang tahu namanya? Yang bedak kocok itu namanya apa? Yang biasa buat biang keringat, tahu nggak? Paladin, Bu. Iya, Paladin lotion. Ya, dia kan lotion ya, Paladin lotion. Nanti kurang lebih seperti itu, bentuknya agak-agak encer tapi kental gitu kan, terus ada gerinjil-gerinjilnya gitu. Ya, itu memang suspensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke resep minggu ketiga, terakhir emulsi. Ibu. Itu dia nambah, berarti gliserinnya kan terakhir ya, Bu? Aqua dulu sedikit baru gliserin, apa langsung gliserin baru tambahin aqua? Gliserin dulu. Nanti udah, kan tadi ya, asid salisil tambah etanol, tambah sulfur PP, tambah zinc oxide, tambah talak, tambah gliserin. Ya, gerus atau homogen, pastikan nanti dia kental banget. Jadi untuk dimasukin ke dalam botolnya agak susah. Baru kamu tambahkan dulu sebagian aquadesnya sampai dia agak encer, baru masukkan dalam botol, baru terakhir kamu masukkan sisa aquadesnya sampai 100 gram. Gitu. Oke, sudah? Kita bisa lanjut? Oke, terakhir emulsi ya. Kita lanjut ke emulsi minyak ikan. Share screen, emulsi minyak ikan. Share.
Oke, sudah kelihatan untuk Word-nya? Sudah? Sudah terlihat? Mbak Nisa udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Oleum Ecoris aceli, Oleum Cinnamomum, PGA, sirup simplex, Miskafak emulsi 60, E1DD, CTA1, Pro Hendrik. Berarti berapa jumlah total sediaan emulsi? 60. Pintar, 60. Ya. Nah, ini prinsip lagi, Neng. Kalau emulsi berarti ada minyak, ada air, ada emulgator. Itu prinsipnya gitu, ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, yang minyak yang mana? Ecoris asli. Sama Cinnamomum. Sama Cinnamomum, ya. PGA itu dia sebagai apa? Emulgator. Emulgator, ya. Jadi sudah ada emulgatornya di sini, PGA 7,5. Tapi kalian masih ingat berapa air untuk korpus emulsi? Berapa kalinya? Oh, tadi kan kalau PGS kan airnya untuk PGS itu 7 kalinya. Nah, kalau PGA, air untuk korpus emulsinya berapa kalinya? Siapa yang masih ingat? Satu setengah kali. 1,5 kali, pintar ya. Oke. Kemudian prinsip lagi, kalau ada oleum itu sudah pasti BJ-nya tidak 1. Ya. Kalau ada oleum itu sudah pasti BJ-nya tidak 1. Jadi BJ-nya sudah pasti 1,3. Ya, jadi ini harus ditara botol. Ya, pembuatannya. Oke, siapa yang tahu cara pembuatannya? Lumpangnya harus panas ya, Bu? Nggak perlu. Kalau buat emulsi Nggak nggak perlu, kecuali kalau buat krim baru. Kalau emulsi enggak. Ya, jadi oleum Ecoris aceli ditambah oleum Cinnamomum, kemudian ditambah PGA, ya. Kemudian gerus ad homogen, baru ditambahkan air untuk PGA 1,5 kalinya, gerus ad corpus emulsi. Ya, baru kamu tambahkan sirup simplex, baru kamu masukkan ke dalam botol, kemudian tambahkan sisa air ad 60 gram. Intinya begitu. Ya, intinya kita emulsikan dua oleum Ecoris, oleum Cinnamomum, kalian gerus, tambah PGA, tambah air 1,5 kalinya, gerus sampai dia terbentuk emulsi yang stabil. Ya, kalau sudah, baru kamu boleh tambahkan sirup simplex di dalamnya, gerus ad homogen, baru kamu masukkan dalam botol, baru kamu tambahkan sisa aquadesnya ad 60 gram. Ya, di sini ada catatan nih. Ya, karena oleum Cinnamomum-nya itu kurang dari 1 gram, dan dia itu dalam bentuk cairan, maka harus diteteskan. Ya. Nah, di daftar tetesan sudah diketahui 1 gram 39 tetes. Nah, kalau 0,5 gram berapa tetes? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi berapa tetesan oleum Cinnamomum? 1,95 tetes, Bu. Jadi 2 tetes. Jadi 2 tetes. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan emulsi? Ya, jadi tadi PGA-nya, Bu. Ya. Kalau waktu SMK itu kan saya lumpangnya harus panas. Berarti kalau di sini nggak perlu panas juga nggak apa-apa, Bu. Karena kan waktu itu waktu panas aja saya nggak jadi emulsinya waktu SMK. Oh iya? Kesalahannya ada di mana, Bu? Biasanya kalau kayak gitu, Bu.
Nggak perlu sih. Dalam buat emulsi itu kan tidak perlu dalam keadaan panas ya. Kecuali kalau dalam pembuatan krim, iya. Gitu. Ya. Tapi kalau dia dalam keadaan panas, saya rasa sih enggak. Jadi kok. Gitu. Ya. Nanti kita coba aja di lab ya. Tapi insya Allah sih jadi. Gitu, tanpa panas. Oke. Sudah selesai. Ini label wajib ya. Kalau enggak nilai kalian jelek nih. Kalau nggak dikasih label kocok dahulu. Oke, suspensi emulsi pocio sirup itu harus ada kocok dahulunya. Oke, terakhir emulsi minyak jarak kalau nggak salah. Ibu kita praktek berapa banyak, Ibu? Tadi kayaknya Bu Mary udah kasih tahu deh. Ayo, siapa yang ingat? Tadi Bu Mary bilang ada berapa kali praktek. Sekali praktek ada berapa resep? 3 kali praktek, 2 resep. 3 kali praktek. Terus setiap kali praktek ada berapa resep? 2. Ada 2. Ya, jadi kita jadi ada 3 materi, Neng. Ada 3 materi. Masing-masing materi itu ada 2 resep. Gitu. Ya, tadi ada resep pocio atau sirup atau larutan. Itu 1. Ya, kemudian yang kedua suspensi. Yang ketiga emulsi. Yang tadi yang larutan atau galenika atau pocio, yang tadi pocio natrium bromida sama gargarisma, itu yang pertama. Yang kedua, ya, suspensi pocio nigra tadi sama locio, itu suspensi. Nah, yang emulsi ini minyak ikan sama minyak jarak. Nah, ini terakhir oleum resini. Oke, prinsipnya sama ya, kayak tadi ya. Miskevak pocio 150, berarti totalnya 150. Ya, oleum resininya 15, PGA-nya 7. Tadi aqua tetap sama. Ya, aqua untuk korpus emulsi tetap sama 1,5 kali PGA-nya. Prinsipnya sama sih, yang ini. Ada lagi pertanyaan? Nanti kalian cek ya, magnesium sulfat larut nggak dalam air. Kalau dia larut dalam air, maka dia harus dilarutkan dulu dalam air. Tapi kalau alum resin ini sudah pasti kalian emulsikan dulu. Udah. Oke, selesai. Kebayang 6 resep. Ngantuk jadi saya tuh. Ada pertanyaan lagi, Nak? Ibu, ini kita nggak pakai dosis lazim kan, Bu? Iya. Gitu. Karena kalau untuk sediaan untuk dalam bentuk suatu sediaan, ya kita harus samakan juga dalam bentuk sediaan. Contoh misalnya, kayak kalian misalnya ya, ada hanya pocio nigra atau OBH gitu. Ya, walaupun isinya banyak amoni, suku, slik dan segala macam, tapi yang kita lihat adalah langsung sediaan OBH-nya berapa kali sehari gitu. Ya, berarti kalau ini nggak perlu. Hai Mas Gilang. Sudah? Ada apa lagi pertanyaan? Ini absensi sama siapa ya? Kalau tidak ada, nanti akan kita share ya untuk di resep di learning-nya. Nanti kalian buatnya di dalam jurnal. Nanti kalian tulisnya di buku folio untuk menghindari hilang kalau kalian menggunakan kertas. Jadi sudah siapkan buku folio, sudah kalian tuliskan resepnya beserta perhitungan penimbangan pembuatan sampai penyerahan. Dan nanti sampai kampus kalian tinggal praktikum.
Sudah? Saya cek dulu. Absensi sama siapa ya? Perkuliahan, input kehadiran. Bu, maaf, berarti nanti pas kita praktek itu pakai kertas folio, Bu, jurnalnya. Buku folio, pakai buku folio. Buku yang gede tebel itu. Ya. Takutnya kalau kertas, Neng, nanti kan itu kan masuk ke ujian tuh, ya. Nanti kalau kalian pakai kertas, kalau kalian simpan yang nggak benar itu bisa hilang. Kalau buku kan mengantisipasi itu ya, hilangnya kertas itu gitu. Jadi sebaiknya pakai buku folio aja. Dari mana ya? Close input kehadiran. Oh, absensinya sama itu. Coba Mbak Deborah PJ-nya ya. Mbak Deborah kira-kira semuanya udah masuk belum ya, teman-teman ya? Soalnya absensi sama Bu Tanti. Kebetulan Bu Tanti lagi izin dulu. Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Oke deh. Saya info ke Bu Tanti ya. Ibu, saya mau nanya Ibu. Yang Apa? Apa, Neng? kan udah dibagi jadwal ya Bu yang praktek itu Bu. Itu kan dijadiin satu sesi. Berarti nanti kalau misalnya ada tambahan dari kelas lain, berarti kemungkinan ada perubahan jadwal Bu. Enggak, yang penting jangan lebih dari 20, Neng. Makanya tadi saya bilang, lebih baik kelas kalian itu kan ini ya, nanggung ya, 19. Takutnya ada yang masuk dari luar, saya rasa kalian tetap 50% aja kuotanya. Nah, artinya berarti kan kalian masih ada 10-10 gitu kan ya? 10 kelompok A, 10 kelompok B. Kalaupun nanti misalnya ada tambahan dari orang luar, itu masih nggak apa-apa, karena kita belum 20 gitu. Pokoknya maksimal 21 kali masuk. Gitu. Karena kelas kalian nanggung 19. Gitu. Berarti minggu depan satu sesi kalau misalnya nggak ada yang nambah lebih dari 20. Nggak bisa jamin. Kecuali kalau kalian kelas rek 1. Kalau rek 1 itu nggak mungkin berubah jumlahnya. Kalau rek 1 itu kalau ada 19 sampai akhir. Tapi kalian rek 2 masalahnya. Jadi makanya saya bilang kita tentukan dari sekarang. Kalau kita tentukan dari sekarang, ya kan, kalau kita udah 50%, berarti sampai nanti di akhir 50%. Jadi nggak bisa sekali 50%, besok itu 100%, nggak bisa. Kita tentukan, makanya tadi saya bilang seberapa yakin kalian ada orang keluar masuk dari kelas lain ke kalian, karena kalian mepet 19. Kalau misalnya ada 2 orang baru masuk kelas kalian, artinya nggak bisa 100%. Kalian nggak akan dapat alat lab, gitu. Karena kapasitasnya maksimal 20, gitu. Ibu, kalau misalnya 50% gitu yang masuk sesuai absen atau gimana, Bu? Kalau saya sih gini aja, kalau mau sesuai absen silahkan, tapi kalian kan pekerja ya. Jadi saya sih gini aja, kalian atur aja sendiri, pokoknya satu sesi 10 orang. Jadi siapa 10 orang yang pertama, siapa 10 orang kedua. Gitu. Kalau anak rek 1 kita bagi sesuai dengan absen. Misalnya absen 1 sampai 10 kelompok A, 10 sampai 20 kelompok B. Tapi kalau kalian kan agak susah kalau saya gituin. Ntar tiba-tiba kelompok 1 semuanya kerja gitu. Ya, berarti kan harus ada tukeran dengan yang lainnya. Nah, sekarang kalian kan yang tahu sendiri nih jadwal kalian masing-masing. Pokoknya saya hanya terima report aja. Dari PJ-nya H-2 hari deh. H-2 hari saya sudah dapat nama untuk kelompok A siapa, untuk kelompok B siapa. Kalaupun nanti sudah ditentukan kelompok A ini, kelompok B ini, misal di tengah jalan kalian mau tukeran, boleh. Bu, saya nggak bisa nih Bu di hari ini ternyata. Nah, kalian cari penggantinya yang di kelompok B-nya gitu. Sama kelompok B juga gitu, Bu, ternyata di ini saya nggak bisa, cari sama kelompok yang satu lagi gitu. Jadi tukeran gitu. Ya. Bu, maaf izin tanya, kalau misalnya kita kan dari rek 2 nih, terus pindah ke rek 1 untuk prakteknya boleh nggak, Bu? Nggak boleh, harus sama-sama rek 2. Peraturannya gitu.
Ada lagi? Bu, tapi untuk jamnya selalu jam 1 selalu mulainya dari jam 1 gitu, Bu. Masalahnya yang tadi saya bilang nih, Neng, ini kan mesti disetting dulu. Karena kan apa namanya ya? Tadi siapa sih yang ngomong sama kita tuh? Siapa tadi? Sarah ya? Siapa sih? Siti Fatim. Siapa sih tadi yang komentar pertama tuh? Saya lupa. Sarah. Oh, Sarah. Kan tadi juga informasikan kan. Bu, kalau kita rek 2, kita sesuai dengan jadwal sekarang, repotnya adalah nanggung gitu kan. Masuk pagi baru pulang jam 2, masuk sore baru pulang jam 4. Baru masuk jam 4 gitu kan. Jadi takutnya ntar kalau jam 3 kita baru dari kampus nggak keburu itu gitu. Jadi nanti dikabarin dulu deh kalian nanti kita settingnya gimana gitu. Karena kan ini kita berbagi lab ya dengan anak semester sama anak prodi D3 gitu. Karena kita sama-sama dalam satu lab farmasetik. Yang satu menggunakan praktek semsol di prodi D3, kalian menggunakan praktek setik dasar di S1. Jadi kita harus cek dulu gitu, kosongnya di mana gitu. Ntar dikabarin deh sama Bu Tanti, nanti dikasih tahu si Deborahnya, PJ-nya gitu ya. Karena kita belum atur setting itu gitu. Kecuali kalau kalian bisa semua, nah itu saya nggak pusing. Ya, tapi kan ini rek 2 yang tadi jadwal jamnya susah. Jam 1 belum pulang gitu kan? Tapi kalau masuk sore mepet gitu. Betul nggak sih? Ya. Betul. Nah, ya gitu. Ya udah ntar dicek dulu sama Bu nanti di setting. Oke. Ada lagi? Ibu. Ibu tadi mau saya izin tanya. Kalau misalnya minggu ini kita di kelas pagi, terus habis itu 2 minggu kemudian kan jadwal kita. Nah 2 minggu kemudian itu kita di kelas malam nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Yang penting sama-sama rek 2. Oh ya. Ya. Baik, terima kasih. Yo. Ada lagi nggak, Neng? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Nanti tinggal Bu Tanti akan share resep di e-learning kalian. Ya, nanti kalau memang masih ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan boleh info ke saya atau ke Bu Tanti. Gitu. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi untuk 6 pertemuan ke depan kita sudah praktikum offline, tapi nanti kita akan ketemu saat juga di online. Jadi nanti mungkin di online kita lebih ke review aja ya, mana-mana yang kalian memang masih belum paham untuk resep-resepnya, gitu ya. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi baru keluar, cuman kayaknya nggak pulang deh.